Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Ustazah doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada materi adab bersama Ustazah Fira. Sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa sebelum belajar. Ustazah izin pimpin ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah izin menginformasikan terkait aturan pembelajaran adab hari ini. Yang pertama, pastikan menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan fokus. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang keempat, pastikan bekerja tuntas. Materi hari ini mengenai adab ketika bertemu dan berbicara dengan orang lain. Hidup bermasyarakat adalah sunnah atau hukum kodra irodat Allah atas kehidupan manusia di muka bumi. Manusia tidak mungkin bisa hidup sendirian. Interaksi antar sesama manusia menjadikan kehidupan memiliki arti dengan saling memberi dan berbagi manfaat. Kita bisa makan beraneka ragam makanan karena ada orang lain yang menanam, mengolah, memasak, menjual, dan menyajikannya. Kita bisa berpakaian karena ada orang lain yang mengolah bahan, menenun, menjahit, dan menjual pakaian yang siap pakai. Kita bisa berpergian dengan kendaraan karena ada orang lain yang membuat jalan, membuat kendaraan, mengolah bahan bakar, dan mengemudikannya. Manusia setiap hari dan hampir setiap saat menggunakan dan membutuhkan komunikasi dalam berinteraksi dengan manusia dan sekitarnya. Salah satu alat komunikasi yang sering kita gunakan adalah bahasa lisan. Dalam berkomunikasi dengan lawan bicara tentu harus menggunakan bahasa yang baik, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara. Dalam Islam, ketika berbicara pun kita harus memegang teguh adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah mencontohkan betapa lembut dan santunnya Rasulullah, sehingga masing-masing lawan komunikasi Rasul merasa dia yang paling dimuliakan oleh Rasulullah. Dalam berkomunikasi harus menggunakan tata krama dan tutur kata yang baik. Jangan sampai bahasa kita menyakiti orang lain dan menimbulkan permusuhan. Akhlak yang baik akan mengeluarkan bahasa yang baik. Yang pertama, adab bertemu dengan orang lain. Yang pertama adalah tersenyum. Senyum tulus adalah bahasa tubuh yang menjadi ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan. Untuk itu, senyuman yang tulus akan membuat hangat pergaulan. Orang yang banyak tersenyum menandakan kelapangan jiwa dan pikiran yang positif. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita agar banyak memberikan senyuman yang tulus. Hal ini telah dicontohkan melalui keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dari Jarir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW tidak pernah melarangku untuk bertemu. Beliau semenjak aku masuk Islam dan tidaklah beliau melihat aku melainkan beliau tersenyum ke wajahku. Rasulullah memerintahkan kita tersenyum dan menunjukkan wajah yang berseri-seri. Beliau bersabda, janganlah engkau remehkan perkara ma'ruf. Berbicaralah kepada saudaramu dengan wajah yang penuh senyum dan berseri, sebab itu bagian dari perkara yang ma'ruf. Yang kedua adalah mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 27. Abdullah ibnu Amru ibnu Ash meriwayatkan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Seperti apakah Islam yang baik itu?" Beliau menjawab, "Memberi makan dan mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal." Hadis riwayat muttafaq alaih. Ucapan salam sebagai berikut: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan tetap atas kamu sekalian. Demikian pula rahmat Allah dan barokahnya. Jadi secara tidak langsung ketika kita mengucapkan salam ataupun menjawab salam, kita saling mendoakan keselamatan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah berjabat tangan. Rasulullah SAW senantiasa berjabat tangan ketika berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Abu Dzar berkata, "Aku tidak pernah berjumpa dengan beliau kecuali beliau menjabat tanganku. Suatu hari beliau mengutus utusan kepadaku saat aku tidak ada di rumah. Ketika kembali ke rumah, aku diberi kabar bahwa beliau telah mengutus seseorang utusan kepadaku. Maka aku mendatanginya saat beliau berada di atas pembaringan. Lantas beliau memelukku. Maka pelukan itu lebih indah dan lebih indah." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, kecuali Allah akan memberi ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah." Hadis riwayat Abu Daud. Fungsi berjabat tangan: yang pertama, menghilangkan kedengkian; yang kedua, dosa-dosanya akan diampuni; dan yang ketiga, penghormatan kepada orang yang dijumpai. Selanjutnya, cara berjabat tangan. Berjabat tangan dengan penuh kehangatan. Lalu yang kedua, tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Maksudnya, jika teman-teman seorang ikhwan lalu bertemu dengan seorang teman, yaitu seorang akhwat, teman-teman cukup memberi salam dan berjabat tangan seperti ini saja, seperti yang teman-teman lakukan ketika di sekolah. Karena yang teman-teman ketahui bahwa ketika berjabat tangan dengan lawan jenis itu bukan mahramnya. Lalu yang ketiga, berjabat tangan dengan orang yang junub atau orang yang sudah bersuci. Dan yang keempat, berjabat tangan dengan mencium tangan orang tua, baik itu ketika pulang sekolah, berangkat sekolah, ataupun ketika izin kepada orang tua. Yang kedua, adab berbicara dengan orang lain. Yang pertama, yaitu jujur dalam berbicara. Teladan yang selalu dicontohkan oleh Rasul semasa hidupnya adalah selalu berkata jujur. Jujur dalam berbicara menunjukkan keislaman seseorang. Maka hendaknya kita selalu jujur dalam setiap perkataan, bahkan dalam candaan sekalipun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta atau berbohong, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong." Tentunya kita ingin masuk surga bersama-sama ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman ketika berkata atau berbicara, teman-teman selalu berkata yang jujur. Lalu yang
Kedua, berbicara yang baik atau diam. Dalam berbicara adalah berhati-hati dan memikirkan terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Setelah direnungkan bahwa kata-kata itu baik, maka hendaknya ia mengatakannya. Sebaliknya, bila kata-kata yang ingin diucapkannya itu bermaksud jelek, maka hendaknya ia menahan diri dan lebih baik diam saja. Ketika kita diberikan nikmat berbicara, maka berbicaralah yang baik-baik saja. Sebagaimana telah Allah perintahkan pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi jika teman-teman ingin berkata atau ingin berbicara, pastikan pilih kata-kata yang baik dulu, lalu boleh mengatakannya. Tapi jika berbicara dengan maksud niat yang kurang baik, sebaiknya teman-teman tahan dan lebih baik diam. Lalu yang selanjutnya yaitu tidak ghibah, menghindari perbuatan menggunjing atau ghibah dan mengadu domba. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi maksud pada ayat ini, ketika kita menggunjing atau mengadu domba seseorang, itu ibaratnya seperti memakan daging saudara yang sudah mati. Begitu. Jadi tentunya itu ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan dosa besar. Lalu yang selanjutnya, melihat wajah lawan bicara. Jika berbicara secara langsung, maka pandanglah wajah orang yang berbicara tersebut. Hal ini akan membuat mereka merasa lebih dihargai. Jadi ketika teman-teman sedang berbicara, baik itu kepada teman ataupun kepada anggota keluargamu di rumah, ketika berbicara pastikan melihat wajah lawan bicaramu. Lalu yang selanjutnya, antusias. Dengarkanlah orang lain yang berbicara dengan sangat antusias. Bahkan meskipun kita pernah mendengar hal tersebut sebelumnya, hendaklah kita tetap mendengarkan dengan baik. Kemudian, tidak memotong pembicaraan. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya, juga tidak menampakkan bahwa kamu mengetahui apa yang dibicarakannya, tidak menganggap rendah pendapatnya atau mendustakannya. Adab selanjutnya ketika berbicara adalah tidak memotong pembicaraan. Orang yang suka memotong pembicaraan orang lain adalah orang yang sangat tidak sopan dan egois. Jadi ketika teman-teman sedang mendengarkan pembicaraan orang lain, pastikan dengarkan dulu sampai tuntas. Lalu ketika orang tersebut sudah tuntas dan kita sudah mendengarkannya, teman-teman boleh berpendapat yang lain begitu. Jadi tunggu sampai pembicaraan orang tersebut sampai tuntas dulu, baru kita respon. Yang selanjutnya, tidak berdebat. Dalam Islam, perdebatan hal yang biasa terjadi, namun hendaknya dihindari. Bahkan meskipun kita benar, kita sebaiknya mengalah agar tidak terjadi perdebatan yang panjang. Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya di antara kalian dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, orang yang memfasih-fasihkan cara bicaranya, dan orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, informasi terkait proyek hari ini. Yang pertama, buatlah dialog percakapan yang mengenai cita-cita ataupun kegemaran yang kamu sukai. Lalu ketika sudah tuntas membuat dialog percakapan,
Peragakanlah dialog tersebut bersama temanmu atau anggota keluargamu, menggunakan adab bertemu dan berbicara dengan orang lain dalam bentuk video. Jadi proyeknya ada dua. Yang pertama teman-teman buat dialog percakapan, lalu ketika sudah tuntas membuat dialog percakapan, lalu teman-teman peragakanlah dalam bentuk video. Jadi nanti proyeknya dikirimkan, yang pertama dialognya berupa tulisan, lalu yang kedua adalah video memperagakan dialog percakapan yang sudah teman-teman buat. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Selamat mengerjakan proyek adab teman-teman di rumah. Alhamdulillah, informasi terkait materi hari ini dan proyeknya sudah Ustazah sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ustazah izin pimpin ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi yang sudah Ustazah sampaikan di video hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatanmu di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.